Assalamualaikum Tretan. Kembali lagi di channelnya Tretan AR ya. Apa kabarku Tretanku semua? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja dan semoga yang sakit lekas sembuh dan semoga kalian dilancarkan rezekinya para Tretanku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini di suasana malam hari ya. Ini ya. Itu kemarin saya ada ngupload kandang yang udah disteril kali ini ya, sudah diisi ya. Alhamdulillah ini sudah diisi. Ini yang ini yang itu yang ini kemarin dari sini itu minta sana, lalu yang ini itu dari sana ya, dari kandang yang sana itu ya. Ya alhamdulillah nih ya, baru dipindah ini udah ada telurnya dua ya, alhamdulillah ya. Ini yang pertama ini dua ini ya, 1 2. Lalu adiknya ini 1 2. Lalu adiknya ini yang gini. Ini adiknya. Ini. Lalu ini paling bawah adiknya itu. Nih. Dapat 100 telur ya. Dapat 125 ekor ya. Itu ya. Kalau burung sudah akhir ya, dan kandangnya harus dibersihkan, dicuci menggunakan sabun atau sabun cair khusus untuk baju. Tambahkan backlight dikit ya. Backlight itu fungsinya untuk mematikan virus, bakteri-bakteri. Begitu juga dengan bersih baju itu ya. Jangan lupa disterilkan. Ini saya udah sterilkan nih kemarin ya. Begitu kotor sekarang bersih kinclong seperti baru ya. Dan pentakannya juga pun dibersihkan ya, seperti baru. Ini tempat pakannya baru nih ya, bikin baru kemarin, lampu banyak kayunya. Usahakan kalau bikin kandang itu yang bisa bongkar pasang ya, jangan menyatu dari nomor 1 itu sampai ke atas itu, jangan sampai menyatu, karena ketika burung akhir kita susah ngangkatnya karena berat, panjang lagi. Jadi kalau sistem gini ini kan enggak di itu ya, coba kita angkat ya. Tuh ya, bisa ngangkat dia. Bisa ngangkat. Kalau sistem gini itu bisa kita bongkar pasang, bisa dicuci, enak kita bongkar pasangnya. Begitu pula kita menggunakan sambungan ini, menggunakan selang, jadi dipotong, nggak nyatu semuanya ya, nggak selang. Ini pun selang juga. Kenapa ini harus selang? Biasanya dari sini ke sini itu nggak sama ukurannya, jadi saya potong masih ke selang, jadi selang itu yang main nanti jaraknya. Ini namanya selang untuk pernapasan ya. Itu sampai ke atas itu hampir nyampe ke deknya ya. Nama selang pernapasan, membuang udara dari dalam dari peralon ini ketika kita menguras airnya. Air yang dari tandon itu atau ember itu mengalir dan udaranya keluar melalui itu ya. Jadi ini namanya fungsi pernapasan selang, pipa pernapasan. Ini ya, begitu pula dengan ini ya. Tuh buka pasang semuanya nih ya, nggak ada yang menyatu. Jadi sambungnya menggunakan
selang aja. Nah, nih nyaman kita bukanya dan bongkar pasangnya. Nah, ini burung-burung nih yang sudah mau diapkerkan ini. Kemarin yang ini ya satu kotak saya gabungkan karena burungnya pun dikit, mungkin ada 50-an atau 55 ekor ya. Yang kemarin yang di sini saya gabungkan nih 7 kandang ini. Nah, karena ini burung udah masa-masa akhir ya, cuman produksinya masih bagus ya. Saya pertahankan dulu. Tunggu yang ini udah stabil telurnya, baru yang ini, yang tua ini kita potong ya. Seleksi potong. Nah, kira-kira yang nggak telur kita jual, jadikan cuan, jadikan duit untuk beli pakan pedaging untuk membesarkan ini ya, sisanya ya. Nah, ini di suasana malam ya, itu ya. Alhamdulillah itu udah nyocol tuh ya. Kenapa saya memindahnya burung ini yang sudah besar ke kandang petelur? Karena kalau nggak besar dia nggak mungkin nyampai menyocol ketilnya itu ya. Nah, menyocol tuh nggak mungkin nyampai ke balaknya kalau masih kecil, jadi kasihan ya. Jadi tunggu umur 40 maksud dari umur 30 hari itu udah tinggi dah ya, udah maksimal lah tingginya di umur 30 hari ya. Ini dari lantai ini ke atas ini itu 28 ya, 28 cm, di belakangnya itu 23 cm ataupun 22 cm. Nah, di belakang lantai yang itu ya kan miring ya. Nah, ini ya, usahakan kalau masa akhir burungnya usahakan disterilkan agar burung puyuh yang baru itu enggak tertular penyakit. Nah, dan bisa mengakibatkan kematian burung belum produksi udah mati ya. Kita kan rugi kalau kita lama-lama memeliharanya pada saat mulai bertelur lalu mati. Biasanya kalau burung udah belajar bertelur, mulai kena penyakit atau mati, itu biasanya kebanyakan sih menurut saya itu kena penyakit berak kabur, berak putih, berak hijau. Nah, itu biasanya diakibatkan minumnya ya, tempat minumnya, air minumnya kurang steril ya, Nah, di masa-masa itu menurut saya yang baca, ketika burung di usia siap bertelur, itu kebanyakan tuh ada yang sakit lah, ada yang penyakit telole lah. Itu bisa mengakibatkan dari kontaminasi dengan air minum yang kurang steril. Jadi kalau misalnya tempat air minumnya sudah habis dan sudah habis, lalu dicuci dengan air mengalir ya, seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau jangan menggunakan tempat air minum ya yang untuk masa besaran itu ya. Maaf buram ya. Nah, itu harus dicuci dengan air yang steril ya. Steril, air yang mengalir. Jangan lupa tuh ketika habis cuci, sterilkan. Dicuci dengan air yang mengalir ya, jangan dicuci di dalam ember. Jangan gitu ya, pokoknya harus dicuci di air mengalir dan air itu bersih
jangan disepelekan. Misalnya kalau itu disepelekan, penyakit udah numpuk. Nah, ketika saat belajar bertelur, nah itu pasti mengakibatkan kematian. Nah, kita udah modal banyak membeli pakan pedaging yang sangat mahal, lalu ujung-ujungnya mati. Nah, separuhnya mati, kita kan rugi. Nah, berarti kita rugi. Satu ekor itu bisa menghasilkan 360, bahkan bisa 300-an. Nah, itu kan rugi kan dalam satu ekor. Nah, kalikan aja kalau sampai 2 ekor atau 30 ekor. Nah, pusing juga kan ngitungnya kan. Jadi kalau dari nol itu jagalah baik-baik. Itu masa awal itu adalah masa ibaratkan rumah itu pondasinya. Ketika dari kecil itu pondasinya kurang kokoh, nah, itu ujung-ujungnya nanti kelamaan itu pasti tumbang. Begitu pula dengan puyuh. Ya, itu menurut saya dari pengalaman saya yang berternak. Yang berternak selama ini, yang bertahan sampai hari ini ya. Kita berbagi pengalaman. Saya bukan menggurui, cuman berbagi pengalaman untuk para rekanku semua agar tidak disalahgunakan dan gimana kan ya. Lupa saya nih nak ngomong apa lagi nih. Pokoknya intinya itulah, air minum yang ini, tempat yang ini harus disterilkan. Itu ya. Ini saya dikasih itu ini ya. Dikasih penyangga. Kalau ditaruh di paling bawah, nah itu pasti diberakkan dengan punyunya ya itu ya. Nah ya, ini ya. Nah tuh. Nah ya, ini. Ya kasih dulu ya. Iya. Nah ini dia nih ya. Tuh kan agak tinggi dia ya. Udah lebih 3 sentian nih ya. Lalu tempat pakannya ini nih, udah habis tempat pakannya nih ya. Kalau masa pembesaran saya menggunakan tempatnya pakan ayam ya, yang sudah dimodif. Kalau Anda tidak memodif seperti ini, pasti hasilnya nanti penuh di sini dan dicekir-cekir kena si puyuh. Akibatnya makanan itu jatuh ke kotoran puyuh dan nggak bisa digunakan kecuali kita punya maggot. Caranya biar tidak pakan ini tidak keluar dan dicekir-cekir oleh puyuh, kita kasih kawat ini ya. Ini kawat yang untuk nempelkan keramba ya. Di sini namanya kawatnya simpai ya. Kawat simpai ini ya. Ini saya menggunakan kawat ini atau kawat tembaga. Nah, lalu lubangnya ini saya diperkecil ya. Ini kan aslinya ya. Ini ya aslinya. Nah, ini kasih lagi ya. Nah, diperkecil ya. Nih. Diperkecil. Ini kurang lebih ini 1 senti setengah ya. Dari sini ke bawah ini ditambahnya 1 senti setengah atau 1 senti ya, lupa saya ya. Tunggu saya ukur ya. Saya ukur biar lebih pasti. Cari ini ya. Ada siku. Biar kita ukur. Bentar ya, saya ukur sendiri ya. Satu senti
3 mili ya. 1 senti 3 mili dia. 1 senti kurang lebih 1 senti 3 milian ya. Perkecil lubangnya ini. Ini ya. Yang putih ini dapatnya dari mana? Ini ya. Sekalian buat untuk lubangnya makan. Nih. Nih, ya. Nah, ini saya menggunakan ini ya. Juga bisa menggunakan ini. Juga bisa untuk tempat pakan. Ini jualnya di toko bangunan ya. Ini nggak tahu apa namanya. Biasa orangnya untuk pagar ya. Untuk membatasi pagar gitu. Nah, ini saya nggak tahu apa ini namanya. Nah, ini lumayan agak tebal ya. Lumayan tebal ini ya. Nah, ini kayak ini ya. Saya kasih tahu. Nih. Apa enggak? Oh. Ini ya. Tuh ya. Ini pintunya ini tempat makan ya. Tuh pintunya tempat makan, tinggal gini kan. Dikasih paku di sininya. Kasih paku di sininya. Lalu kuncinya di sini. Kiri kanan. Jadi pintunya ini tempat makan pintunya. Nggak ada pintu yang lain. Tempat makan, jadi praktis. Nah, itu kuncinya. Kasih sini penyangganya biar nggak jatuh ke bawah. Nah, ini lubang ini 3 cm pas untuk telur ya. Jadi sekian dulu untuk video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk pemula. Kalau bermanfaat di subscribe dan dibagikan, dan jangan lupa di like ya. Saya akhiri dulu. Sayangilah ternaknya Anda, tretanku semua. Ternak apapun itu, yang penting Anda sayangilah biar bisa mendapatkan cuan dan bisa menafkahi orang rumah, istri atau anak kita. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya ku tretan. Salam setong dere.